kelompok 7, saya Alia Nabila dengan NIM 108 berperan sebagai ibu. Saya Rosa Aulia Rasyada dengan NIM 128. Saya berperan sebagai reseller dan teman dari penasihat hukum. Dan saya Siva Febriana dengan NIM 087. Di sini saya sebagai pihak ketiga atau kesimpulan. Saya Sri Reski Putri, NIM 056 sebagai Rina. Saya Anissa Fitria Rafa dengan NIM 029 sebagai penasihat hukum. Terima kasih. Bye. Permisi. Masuk. Permisi ya, Bu. Iya. Ibu Dwi ya? Iya. Jadi begini, saya kesini tuh mau mesen kain sepanang warna pink. Kira-kira itu dibutuhin kapan ya, Mbak? Tanggal 8 sih, Bu. Ibu bisa nggak? Oh, butuhnya berapa meter ya, Mbak? Saya butuh 5 meter. Oh, iya bisa. Oke, untuk pembayarannya berapa ya, Bu? Jumlahnya? Untuk pembayarannya 2 juta ya. Ini Bu mau DP dulu atau langsung ditransfer? Saya mau bayar cash aja, Bu, langsung lunas. Karena saya dapat uangnya sih. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Ini ya, Bu, 2 Oh juta. iya, makasih ya, Bu. Mari, Bu. Iya. Makasih ya. Saya tunggu ya tanggal 8. Oh iya, Bu. Mari. Iya. Gimana sih ibunya kalau udah janjian tanggal 8 kok malah diundur tanggal 12? Duh, ini gimana sih? Bu Rina udah tanggal 15 kagak diantar-antar. Ku telepon dulu deh. Ya. Halo, Bu. Ini udah tanggal 15 loh. Kok gak diantar-antar ya? Oh iya, Bu. Ibu bisa ke rumah saya sekarang nggak? Ada yang mau saya bicarain. Oh, saya ke rumah Ibu. Oke, bentar ya. Saya tanya dulu. Ya, oke, Bu. Baik, saya tunggu ya. Misi. Ya, mari, Bu. Masuk. Jadi ini gimana, Bu? Gini, Bu, jadi itu saya nggak tahu ya, ini kayaknya saya kena tipu. Saya mau mesen kain kan di penjahit, namanya Ibu Dwi. Terus perjanjian awal tuh tanggal 8, terus diundur lagi jadi tanggal 12. Tapi sampai sekarang saya ngecek jadi baru sama orangnya. Jadi saya juga bingung. Gimana kalau Ibu ke penasehat hukum aja? Aku kenal kok, ada yang kenal. Gimana? Ya boleh sih, Bu, saya juga bingung nggak tahu harus mau ngapain. Jadi sekarang aja yuk. Ya boleh ya. Oh iya. Bu Aca masuk. Bisa, Bu? Iya. Halo. Ada apa ini, Bu? Ini jadi gini, teman saya ada yang kena tipu nih sama penjual kain. Nah itu gimana ya? Udah DP, udah bayar uang 2 juta, terus sampai sekarang nggak ada kabar. Oh alah. Terus penjahitnya itu siapa nih? Namanya Bu Dwi. Pekerjaannya dulu itu apa, penjahitan? Penjahit sih, ketahu saya. Penjahit. Cuma penjahit? Tahu. Penjahit. Terus kronologi kejadiannya itu gimana? Jadi kan Ibu Ocha mesen kain saya, jadi saya tuh beli ke Ibu Dwi. Saya mesennya 5 meter warna pink, itu jumlahnya harganya itu 2 juta. Nah saya langsung bayar cash hari itu juga. Tanggal berapa itu? Tanggal 5. Tanggal 5. Oke. Terus perjanjian awal itu saya ngambil ke sana ke rumah ibunya lagi tanggal 8. Tanggal 8. Terus saya nanya ke orangnya, katanya nggak bisa, dia lagi ada di luar kota, belum bisa tanggal 12. Saya cek lagi tanggal 12, kenapa nggak dibawa sampai sekarang? Terus saya bingung. Coba saya mau lihat bukti catnya, boleh? Ya boleh, ini saya bawa. Terima kasih. Gimana ya, Bu? Mungkin nanti setelah ini saya akan buat surat somasi ya, surat peringatan itu untuk Bu Dwi. Nanti untuk lebih lanjutnya akan saya kabari Ibu Rina ya. Terus sama saya minta nomor telepon dari Ibu Dwi. Oh iya, boleh, Bu. Sama alamat rumahnya, biar saya nanti bisa mengirimkan surat. Ibu, bisa. Baik, sudah. Makasih ya. Ya. Nanti ditunggu kabar selanjutnya. Ya, makasih ya, Bu. Mari. Halo. Halo, assalamualaikum Ibu Ocha. Waalaikumsalam. Iya Bu, kenapa? Iya, ini kemarin itu pihak kami tuh udah mengirimkan surat somasi kan ke Ibu Dwi. Terus dari Ibu Dwi-nya tuh nggak ada respon. Kami chat juga centang 1, kami telepon juga nggak berdering. Terus habis itu pokok nggak ada respon gitu loh. Terus nanti ini rencananya saya mau berbicara dengan Ibu Rina. Nanti Ibu Ocha bisa kabarin ke Ibu Rina untuk datang ke sini ya, sama Ibu Ocha juga. Oh iya deh, ntar saya kesana deh Bu sama Bu Rina. Oke, makasih Bu Ocha. Ditunggu ya. Assalamualaikum. Oke, salam, kasih.
kasih. Iya, masuk. Assalamualaikum. Bu Rina, Bu Ocha, ya duduk silakan. Jadi gimana nih Bu? Oh, udah selesai. Iya, kemarin itu kan pihak kami itu udah mengirimkan surat somasi ya ke Ibu Dwi. Tapi dari Ibu Dwi-nya itu tidak ada respon sama sekali. Terus kami chat tidak dibales, kami telepon juga memanggil, nggak berdering gitu. Terus habis itu ya kayak orang ini lari dari tanggung jawab seperti itu sih. Jadi setelah kami telaah dan kami mendengar dari cerita Ibu Rina ini, bahwasanya perjanjian ini tuh termasuk dalam perjanjian jual beli. Nah, yang mana perjanjian jual beli ini termasuk ke dalam perjanjian bernama. Kenapa sih kok perjanjian Ibu Rina dengan Ibu Dwi ini termasuk dalam perjanjian jual beli? Nah, karena di antara Ibu Rina juga Ibu Dwi ini tuh ada suatu persetujuan yang mengikat untuk menyerahkan kain tersebut, dan Ibu Rina ini membayar dengan harga yang disepakati, yaitu 2 juta kan. Nah, itu kan udah dibayar cash ya. Nah, jadi otomatis di sini itu Ibu Rina ini sebagai kreditur. Nah, kreditur itu apa? Nah, kreditur itu pihak yang berperan memberikan bantuan biaya, dan Ibu Dwi-nya ini itu sebagai debitur, yaitu pihak yang menerima. Nah, kan tadi Ibu Rina itu udah bercerita kan. Nah, saya menangkap dari cerita Ibu Rina ini bahwasanya Ibu Rina itu kan sudah membayar apa yang seharusnya Ibu Rina bayar itu. Nah, itu tuh Ibu Rina itu udah memenuhi suatu prestasi dengan pembayaran 2 juta itu. Nah, prestasi ini terjadi ketika Ibu Rina itu udah bayar tadi. Nah, itu termasuk kesepakatan kan. Nah, sesuai dalam pasal 1320 BW itu syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Itu apa aja Bu? Itu adalah kata sepakat yang mengikat diri mereka. Terus habis itu juga ada kesepakatan untuk membuat suatu perikatan, lalu ada suatu hal tertentu, dan yang keempat ada suatu sebab yang halal, dan itu sudah ada gitu. Nah, terus di sini Ibu Dwi sang penjahit ini, dia tuh bisa dikategorikan sebagai pelaku cedera janji atau wan prestasi. Nah, wan prestasi itu dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debiturnya. Nah, debiturnya tadi tuh Ibu Dewi ini tuh kan. Nah, baik karena kesengajaan atau kelalaian seperti itu. Nah, lalu untuk wan prestasi sendiri itu ada atau diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Di situ dijelaskan bentuk-bentuk dari wan prestasi itu ada berapa gitu kan. Di pasal 1238 KUH Per itu bentuk-bentuk wan prestasi dijelaskan ada 3. Itu pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Terus habis itu melaksanakan prestasi tapi terlambat. Lalu yang ketiga, melaksanakan tapi tidak sesuai apa yang diperjanjikan. Nah, dari ketiga bentuk ini, Bu Dwi ini termasuk ke dalam yang pertama, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali ya. Dan mungkin selanjutnya Ibu Rina ini bisa mengajukan kasus ini ke ranah pengadilan, karena dilihat dari kasus ini nanti Ibu Dwi ini bisa dikenakan pasal 374 KUHP tentang pembelapan, yang mana tertera di dalam situ tuh ini hukuman penjara itu selama-lamanya adalah 5 tahun. Itu mungkin dari saran dari saya seperti itu. Tulis Bu, kayaknya nggak usah deh, nggak apa-apa, saya lepasin aja, mungkin belum rezeki saya. Ya udah, kalau begitu kita sampai di sini saja, mohon maaf. Ya, kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Kasih ya Bu sebelumnya. Terima kasih kembali. Ya, saya pamit ya Bu. Mari. Dari cerita di atas dapat kita tarik lagi kesimpulan bahwa perjanjian dalam cerita tersebut termasuk dalam perjanjian jual beli, di mana Bu Rina membeli kepada Bu Dwi. Berdasarkan cerita tersebut, perjanjian itu termasuk ke dalam perjanjian bernama, yang mana Bu Rina sebagai kreditur dan Bu Dwi sebagai debitur. Bentuk prestasi dalam kejadian ini, Bu Rina telah membayar 2 juta, yang artinya sudah melakukan prestasi. Yang dimana ternyata perjanjian tersebut di tengah-tengah mengalami cedera janji karena Bu Dwi telah melakukan wan prestasi. Nah, dasar hukum yang menyatakan wan prestasi tersebut yaitu pada pasal 1238 KUH Perdata. Kemudian di dalam kasus ini terdapat 3 unsur, yaitu ada unsur naturalia, kemudian yang kedua unsur esensialia, dan yang terakhir ada unsur aksidentalia. Nah, untuk unsur naturalia di kasus ini yaitu seperti cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan barang, serta biaya pengangkutan dan pemasangan dan inflasi yang seperti diatur dalam pasal 1476 BW. Kemudian untuk unsur yang kedua yaitu ada unsur esensialia, yaitu adanya barang dan harga seperti adanya kain dan uang. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada unsur aksidentalia,
Dan dalam kasus ini, ibu ini yaitu adanya persetujuan secara lisan yang berkaitan dengan pengiriman.